Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Elektronika Digital Laboratorium Sistem Instrumentasi. Sekarang kita akan memasuki modul 2, yaitu rangkaian kombinasi aljabar bool dan keymaps. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsi dengan kode asisten SON. Nah, jadi pada dasarnya rangkaian gerbang logika itu terdiri dari beberapa komponen gerbang logika, di mana intisarinya itu akan berasal dari aljabar boolean yang terdiri dari AND, OR, dan NOT. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang identitas boolean yang akan menjadi dasar pembahasan kita mengenai rangkaian kombinasi yang ada di samping. Nah, yang pertama dari aljabar boolean itu sendiri terdiri dari AND, OR, dan NOT, di mana seperti yang kita telah tahu dari modul yang sebelumnya, bahwa gerbang logika AND adalah seperti operasi perkalian, di mana 0 kali 0 adalah sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Kemudian untuk gerbang logika OR adalah seperti operasi penjumlahan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Kemudian untuk gerbang logika NOT, ini adalah gerbang logika nombalik atau inverter ketika 0 sama dengan 1 dan ketika 1 sama dengan 0. Selanjutnya ada identitas boolean. Nah, di sini ada kurang lebih 17 sesuai dengan modul. Nah, di sini ada sebagai tambahan untuk nomor 18-nya, di mana yang pertama adalah X ditambah 0 sama dengan X ditambah 1 sama dengan X ditambah 1 sama dengan 1, X dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya seperti yang teman-teman dapat lihat pada papan tulis di samping. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai contoh untuk aplikasi dari rangkaian kombinasi yang ada di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada 3 buah input, yaitu A, B, dan C. Nah, input bagian A ini memasuki gerbang logika NOT, dan kemudian input B di sini sebelumnya ada gerbang logika kesini kenapa? Ya. Jadi di sini ada contoh untuk rangkaian kombinasi, ada 3 buah input, yaitu input A, input B, dan input C. Di sini teman-teman bisa lihat ada gerbang logika. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ada contoh dari rangkaian kombinasi dengan 3 buah input, yaitu input A, input B, dan input C. Di sini ada gerbang logika OR, NOT pada bagian input A, dan input B ini dia mengalami input NOT, sehingga ketika bertemu dengan gerbang logika OR menjadi A ditambah B NOT. Kemudian di sini input C langsung masuk kepada gerbang logika N, sedangkan input B di sini bertemu dengan gerbang logika NOT, sehingga ketika output di bagian gerbang logika N ya akan menjadi B NOT dan B NOT dikali C. Nah, untuk bagian sini input B akan langsung masuk ke gerbang logika N, sedangkan input yang berasal dari A plus B NOT juga akan memasuki gerbang logika N, sehingga menjadi A plus B NOT dikali dengan B. Kemudian ketiga input tersebut bertemu di gerbang logika OR. Nah, jika dituliskan akan menjadi A plus B NOT dikali B ditambah B ditambah B NOT dikali C. Kemudian sesuai dengan identitas boolean, untuk A plus B NOT dikali dengan B akan menjadi AB plus B NOT dikali B. Seperti yang kita tahu, AB ditambah B NOT dikali B, di mana B NOT dikali B itu adalah sama dengan 0, sehingga sisanya adalah tinggal AB. Kemudian di sini ada B dan ditambah dengan B NOT dikali C, sehingga hasilnya menjadi AB ditambah B ditambah B NOT dikali C. Nah, kemudian selanjutnya di sini karena B-nya sama, berarti kita keluarkan B-nya, B dikali dengan A ditambah 1 ditambah dengan B NOT dikali C, sehingga ini akan menjadi A ditambah 1 sesuai dengan
identitas boolean di mana A ditambah 1 seperti X ditambah 1, yaitu sama dengan 1, sehingga B dikali 1 sama dengan B. Jadi akan menjadi B ditambah B not dikali C, dan hasil akhirnya akan menjadi B plus C. Kemudian hasil ini adalah berdasarkan dari teorema pada aljabar boolean itu sendiri, yaitu sesuai dengan teorema ini, A ditambah A not dikali B, di mana persamaan tersebut juga sama dengan A dikali 1 plus B ditambah A not dikali B, dan kemudian sama dengan A ditambah AB ditambah A not B sama dengan A ditambah B dikali dengan A plus A, di mana A plus A not ini adalah sama dengan 1, sehingga hasilnya tinggal A plus B. Jadi sesuai dengan teorema tersebut, hasilnya akan sama dengan B ditambah C. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai Karnaugh Maps. Nah, Karnaugh Maps ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyederhanakan rangkaian kombinasi. Nah, jenis dari Karnaugh Maps itu biasanya yang kita gunakan ada 3, yaitu untuk 2 variabel, untuk 3 variabel, dan juga untuk 4 variabel. Nah, untuk 2 variabel biasanya kita menggunakan untuk tabel seperti ini, di mana barisnya itu terdiri dari A, not, kemudian untuk kolomnya terdiri dari B dan C. Nah, urutan ini sebisa mungkin jangan ditukar. Di sini ada Karnaugh Map untuk 2 variabel, di mana barisnya terdiri dari A dan A not, kemudian untuk kolomnya ada B dan B not. Untuk 3 variabel, di sini terdiri dari AB, A not B, AB not, dan A not B not. Kemudian untuk kolomnya C dan C not. Untuk 4 variabel, di sini juga sama. Untuk bagian barisnya ada AB, A not B, AB not, dan A not B not. Kemudian untuk kolomnya ada CD, C not D, CD not, dan C not D not. Jadi untuk memudahkan kita mengetahui ada berapa kolom dan baris yang harus diisi, kita dapat mengetahui dari jumlah variabelnya. Dimana misalkan 2 variabel berarti 2 pangkat n, sehingga 2 pangkat 2 akan ada 4 baris dan kolom. Sedangkan untuk 3 menjadi 2 pangkat 3, yaitu akan ada 8 baris dan kolom yang akan diisi. Untuk 4 pun demikian. Nah, sesuai dengan contoh yang tadi telah dijelaskan berdasarkan teorema aljabar boolean, di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan teori key-maps. Nah, tadi kan kita persamaannya adalah A plus B not dikali B ditambah B ditambah B not C. Di sini saya akan tuliskan persamaan dari yang kita telah contohkan sebelumnya menggunakan teorema aljabar boolean. Kita akan buktikan dengan menggunakan metode key-maps. A ditambah B not dikali B ditambah B ditambah B not C. Selanjutnya kita akan menjelaskan dengan menggunakan metode key-maps berdasarkan persamaan seperti yang sebelumnya. Nah, di sini Y sama dengan AB ditambah B ditambah B not C. Kita akan melihat terlebih dahulu dari AB. Nah, di sini AB kita akan tuliskan di bagian sini dan sini. Kenapa? Karena kita belum mengetahui apakah input dari AB ini terdapat C atau C0. Kemudian selanjutnya adalah B. Jadi kita tuliskan saja di bagian variabel yang memiliki input B. Nah, karena di sini kita B-nya sudah terisi tadi, sehingga kita cukup isikan di bagian AB di kolom C dan C0. Selanjutnya untuk B not dan C, kita bisa isikan di bagian input variabel yang sama, yaitu di B not dan di bagian C. Oke, sehingga kemudian kita dapat mengelompokkan 4 variabel inputnya ke samping dan juga
pada bagian ini. Sehingga kita akan mengetahui bahwa di bagian ini variabel yang sama adalah input C. Sedangkan di bagian ini input yang sama adalah input B. Sehingga sesuai dengan perhitungan kita tadi menggunakan teorema aljabar Boole, maka hasilnya dengan Karnaugh Maps juga menghasilkan output yang sama, yaitu B ditambah C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Muzayyin, kode asisten SAN. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari aljabar Boolean dan peta Karnaugh. Di sini adalah rangkaian dari aljabar Boolean yang sudah dijelaskan oleh Kasri. Jadi kita nyalakan dulu rangkaiannya. Terus ini inputnya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. A dan B sudah terhubung oleh gerbang N yang pertama, dan C dan D sudah terhubung oleh gerbang N yang kedua. Lalu input dari keduanya dihubungkan dengan gerbang OR. Lalu gerbang OR akan ditampilkan outputnya di ini D1 ini atau LED yang satu. Di pertama kita coba dulu ketika inputnya semuanya dalam keadaan low. Dalam keadaan low, outputnya tidak ada yang menyala. Dan kita coba dulu ketika A-nya dalam keadaan high. Masih tidak menyala karena gerbang N harus keduanya itu harus dalam keadaan high untuk output yang high. Lalu percobaan selanjutnya B-nya kita high. Nah, di sini menyala karena gerbang N outputnya dalam keadaan high, walaupun gerbang N yang satunya itu dalam keadaan low. Terus dihubungkan ke gerbang OR, jadi 1 dan 0 outputnya akan 1. Sekarang kita coba lagi yang C. Yang C dalam keadaan high, masih outputnya masih low. Dan sekarang yang D kita high. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, outputnya dalam keadaan high. Jadi ini adalah rangkaian seperti yang di modul, rangkaian peta Karnaugh. Jadi percobaan pertama adalah ketika inputnya semuanya 0. Jadi ketika inputnya semuanya 0, di sini outputnya dia juga 0 atau mati. Lalu kita coba ketika inputnya D sama dengan high atau 1. Dia outputnya akan high juga. Dan selanjutnya ketika C-nya juga high, di situ outputnya juga high. Sekarang B masih sama, dan A. Jadi kesimpulannya, ketika salah satu dari 4 input ini high, maka outputnya akan high. Terima kasih dan jangan lupa untuk mengerjakan jurnal modul 2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.